Greetings agent, welcome, selamat datang dan selamat bergabung di kesempatan kali ini. So, langsung aja kita bakalan bahas tentang seputar market outlook Bitcoin, bagaimana ke depannya dan apa aja skenario yang possible dari Bitcoin yang bisa terjadi. Ya, untuk sebagai gambaran ini kita akan memakai high time frame. Ya, kita akan memakai mungkin di 4 hour, daily dan juga weekly-nya. Jadi kita bakalan mungkin lebih ngelihat ke arah kacamata ke depannya ini target-targetnya mau kemana. Tapi nanti di akhir video juga kita bakalan bahas seputar jadi dari secara short term time frame-nya itu seperti apa. Oke. So, Bitcoin sekarang berada di kisaran area harga 65.800 ya. Ini terjadinya pump di Bitcoin dari kemarin ya. Sempat di sini kita ada take a trade dulu ya waktu mungkin di weekend kemarin ya, weekend manipulation kita ada ambil trade mengenai Bitcoin di area sini, kita catching the topnya, lalu ketika dia turun pun ini dia bertepatan dengan trend line dan bisa dibilang ini ketemu area sideways, ketemu area order blocknya di sini sehingga mengalami kenaikan kembali gitu. And then sekarang apa sih yang perlu diperhatikan ya? Kalau misalkan kita lihat dari sini, ya kita lihat dari secara technical analysis terlebih dahulu, kotak yang satu ini, ya rectangle yang satu ini bisa dibilang adalah area resisten yang sedang dites oleh Bitcoin di area 65.800. Karena kalau misalkan kita pergi ke belakang di sini, ya ini adalah area konsolidasi dari Bitcoin sebelumnya. Ya, jadi bisa dibilang area kotak ini kita perlu perhatikan ya. Ini bisa menjadi salah satu tanda kalau misalkan bisa aja ada terjadi potensi adanya rejection di Bitcoin in a lower time frame ya. Tapi sebelum daripada itu, gue mau nunjukin ke kalian dulu update tentang si exponential moving average 51 and 21 yang ada di sini ya. Kemarin kita sempat ada bingung ya. Setelah kita dikasih konsolidasi di daily time frame ini ya. Setelah kita dikasih konsolidasi di antara MA51 dan 21 ini, akhirnya Bitcoin make a decision ya di sini. Akhirnya Bitcoin bikin keputusan untuk break dari exponential moving average ini dari secara daily time frame. Ini mengkonfirmasi apa? Ini mengkonfirmasi bahwa kemungkinan besar, ini sempat kita bahas di video sebelumnya. Buat kalian yang masih belum paham, kalian bisa tonton di video sebelumnya atau di latest Bitcoin update sebelumnya. Dari secara market structure in a daily time frame, ini masih ada kemungkinan kita untuk at least ada bounce dulu ke atas ya. Jadi dari secara higher time frame, I think ini biasnya lebih ke arah atas dulu ya. Kita aiming for this exponential moving average 200. Nih kita zoom ke sini ya biar kalian lebih enak lihatnya. Nah, kita aiming untuk ke arah sini. Kayak yang kita sebut kemarin ya, seperti yang ada di video sebelumnya. Ini adalah flexible resistant ya. Bisa dibilang si exponential moving average 200 ini. Sekarang dia ada di kisaran area 73.000 ya. Jadi apakah mungkin untuk Bitcoin itu pergi ke area 73.000, 72.000 ya? I would say it's a fair bet ya. Bisa dibilang ini adalah bet yang bisa dicapai ya, achievable ketika kita menuju ke area 70.000 ya. Karena kan kita sekarang sudah berada di 65.800 ya, menuju 66.000, bisa dibilang it's like around 8 sampai 10% lagi untuk ke atas. Apakah possible? I think it's achievable ya. Tapi apakah ini bottom dari Bitcoin? Gue tidak mau mengatakan area ini adalah bottom ya, karena I don't wanna time it, I don't really wanna catch the falling knife. Gue hanya akan mengkonfirmasi ketika nanti kita sudah break dari higher high sini ya. Kalau kita udah break dari higher high sini, kita udah break dari exponential moving average 200, mungkin gue bisa consider area ini adalah area bottom. Karena ditambah juga, ini kalau misalkan kalian perhatikan ya, ini kita zoom biar kalian gampang juga. Nah, let's say kita pergi ke 1 week time frame. Nah, ini dari secara Bitcoin juga, ini ada tendensi untuk dia retest exponential moving average-nya dia ya. EMA 200-nya pun ini mau di retest ya, yang warna merah ini.
Ini kalau misalkan kita perhatikan dari secara pricingnya, nah ini lihat. Ya, ini ada di kisaran 68.800. Ini untuk yang weekly ya. Sedangkan ini ada EMA satu lagi ya, ini adalah exponential moving average 21 untuk di weekly time frame. Ini ada di kisaran area 70.000. Jadi bisa dibilang kecenderungan price untuk pergi ke area 70.000, area 68.000 itu chance sangat tinggi ya untuk ngeretest dia punya, bisa dibilang apa ya, ngeretest dia punya previous support yang udah di break di sini ya. Karena sebelumnya kalau misalkan kalian perhatikan di sini Bitcoin mengalami penurunan ke area exponential moving average 200 lalu dia berhasil bounce ya. Tapi ketika dia di sini break exponential moving average 200-nya, ini kita belum ada retest ke area atas lagi. Jadi kemungkinan besar mungkin di minggu ini atau di minggu depan ya, pokoknya di bulan ini I think di bulan ini atau mungkin di awal Agustus ini EMA 200 akan dites kembali oleh Bitcoin di kisaran area 68.000 sampai area 72.000. 68.000 as a weekly exponential moving average ya, dan 72.000 itu ada di daily exponential moving average. Itu untuk dari secara high time frame-nya. Jadi masih ada chance untuk kita creating such a relief bounce terlebih dahulu ya, creating lower high dan segala macam. Itu dari secara indication untuk exponential moving average. Nah, sekarang kalau kita ngomongin ke time frame yang slightly lebih kecil ya. Yang tadi gue mention di sini. Di sini ada area sideway, ada area transactional di sini bisa dibilang. Jadi kalau misalkan kita mau ngomongin dari secara AMT ya, atau dari secara auction market theory, market itu pengennya dia pergi ke area sini lagi ya, pergi ke area balance-nya. Karena ketika dia di bawah sini, ini bukan area balance-nya. Ketika dia berada di atas ini juga bukan area balance-nya. Kalau kita ngomongin dari secara AMT atau dari secara auction market theory, volume profile-nya kalau misalkan kita pull out ini pasti ada bersinggungan di kisaran area sini ya. Jadi ini cukup menarik. Lalu di sini juga ada potential uptrend line ya, potential trendline yang di atas ini juga bisa divisit oleh Bitcoin in no time ya. Ini bisa dibilang hari ini bisa divisit ya, atau malam hari ini. Just to be clear, video ini direcord pada jam 2.21 siang hari Selasa Juli tanggal 21 ya. Jadi apa yang kemungkinan terjadi di time frame 4 hour and 1 hour mungkin ya. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah mungkin akan ada sliding rejection nanti sore ya, nanti sore atau nanti malam, unless memang ada volume yang begitu kuat di New York session nanti malam ya. Kita lihat nanti malam ketika udah masuk New York session, apakah dia di sini akan dikasih rejection atau tidak, itu keputusan market ya. Kita di sini masih wait and see aja. Cuman di sini sudah bisa terlihat adanya potensi kita untuk membuka positioning short lalu mencari entry di area bawah lagi buat nanti aim ke area 68.000, area 70.000 dan area 72.000 ya. Jadi kalau misalkan entry di sini untuk buy or long ya, it's quite risky. Jadi kalau gue pribadi, gue akan nunggu dulu Bitcoin retrace ke area bawah. At least ada dua area yang mungkin gue akan consider sebagai area retrace. Yang pertama ada di area sideways ini, dan yang kedua ada di area bawah trendline sini, karena di sini dia ketemu order block juga ya. Kenapa gue consider area ini sebagai area yang lebih ideal? Kalau kita ngomongin dari secara market structure, titik sekarang adalah titik higher high dari sebelumnya ya. Dan titik ini adalah titik di mana Bitcoin mengalami pump gitu ya kasarnya. Jadi titik ini adalah titik yang ideal kalau misalkan kita mau ngomongin dari secara order block. Jadi gue akan nunggu di area bawah sini, hopefully dikasih oleh market. Dan kalau misalkan dia dikasih, invalidation point-nya di mana? Invalidation-nya point-nya of course ini ada di bawah dua garis ini ya. Ada di bawah dua garis ini, garis yang horizontal yang pertama dan garis trendline yang ada di sini. Mungkin gue bakalan aim di area bawah sini as my stop loss ya, karena itu berarti momentumnya sudah hilang ya. Up momentumnya bisa dibilang sudah berkurang kalau dia bisa break dari area bawah situ ya. Tandain area bawah sini mungkin ini di kisaran
di bawah 64.000 lah ya. I think 63.700, 63.800 itu akan menjadi stop loss area kita kalau misalkan kita entry dari area bawah yang ada di sini ya. I think itu aja ya untuk update kita hari ini. Untuk mungkin selebihnya nanti gue akan update di dalam 51 Network. So thank you guys for watching. My name is 51 Chain and welcome to the Network X.